Balik lagi Dewan Politik Indonesia edisi hari Rabu. Tadi lo udah lihat di episode sebelumnya kita ngomongin tentang hasil-hasil dari Champions League. 2 pertandingan yang tadi dini hari kita saksikan, sekarang adalah pertandingan yang akan kita saksikan dini hari nanti. 1 pertandingan yang akan kita bahas sekarang adalah timnya kesayangan 2 pundit ini. 2 pundit. Ada Barcelona yang akan berhadapan dengan tim Emporio Armani ya, Napoli lawan Barcelona. Mainnya Napoli dulu ya? Di Naples. Ya. Mainnya di Napoli duluan. Bagaimana dengan kans dan juga bagaimana kemungkinan pertandingan di dini hari nanti, Mas Aryo? Ini 2 tim yang juara di musim lalu. Napoli juara Serie A, ya. Sementara Barcelona juara La Liga. Tapi sekarang kita ngeliat posisinya, Napoli peringkat 9, Barcelona peringkat ketiga. Itu sama sekali nggak nunjukin kualitas mereka sekarang sebanding dengan kualitas mereka di musim kemarin. Walaupun Barcelona juara fase grup, tapi penampilannya juga sama sekali nggak sesuai standar mereka lah. Berapa kali kita selalu mengkritisi lah permainan dari Barcelona, semuanya seolah-olah nggak bisa nunjukin quality mereka yang sama dibandingkan musim kemarin. Kalau dari sektor depan, ya kita nggak bisa ngelihat lagi Lewandowski seklinikal musim lalu. Lalu kita nggak bisa ngelihat lini belakang mereka sekokoh musim kemarin, di mana mereka menjadi salah satu tim yang paling sedikit kebobolan gitu. Tapi di musim ini kayaknya gampang banget gitu tim ngegolin 3 gol ke gawang mereka, 4 gol ke gawang mereka. Itu kan bukan Barcelona banget gitu. Tapi it happens di musim ini mereka seperti itu. Jadi nggak heran ketika banyak yang justru di partai kali ini banyak yang ngejagoin Napoli untuk bisa menang dulu nih di kandang. Apapun hasilnya nanti ya ketika mereka tampil di Barcelona. Tapi sekarang kans Napoli untuk menang gue rasa cukup besar ya, walaupun dengan skor kecil. Tapi berarti malah kebalik dong. Lo bilang kan banyak kebobolan banyak ya si Barcelona kan. Iya. Menurut lo juga jagoin Napoli kan? Tadi Belum bahas Napoli. Partai ini belum ya? Belum. Tadi lo iya pas dia Inter Atletico. Pas dia ngomong Napoli akan menang lo soalnya pala yang gua angguk-angguk itu bahwa benar Barcelona musim ini gampang sekali kebobolan. Oh, berarti tim Villarreal bikin 5 gol kalau nggak salah. Granada bikin 3 gol. Artinya bahwa lini belakang Barcelona yang 2 musim lalu atau 2 musim lalu salah satu yang paling bagus di La Liga atau mungkin di Eropa juga. Sekarang benar-benar hilang itu semua. Lini pertahanan, the way they defense ini benar-benar apa ya Mas, berantakan buat gue sih bilangnya. Gue nggak tahu ada bahasa yang lebih halus lagi. Cuman itu harusnya bisa menjadi fokus utama bagi Xavi karena baik lini tengah maupun lini depan harusnya bisa lebih baik juga. Cuman menghadapi Napoli pun, Napoli juga bukan lagi bagus-bagus banget gitu. Baru pecat pelatih dan dipecat lagi jelek bahkan. Dan pelatihnya pun dipecat 40 jam sebelum pertandingan besar menghadapi Barcelona. Tentu ini bukan situasi yang mengenakan bagi Napoli juga. Jadi buat gue ini pertandingan dua tim besar, 2 tim juara yang sedang patah lah gitu. Jadi buat gue lebih menarik Inter Atletico sebenarnya. Buat gue Barcelona Napoli ya. Ada pergantian pelatih yang bikin suasana jadi seger di sebuah tim kan. Ada juga yang malah mungkin bikin drop. Kalau lo lihat kejadian Napoli sekarang nih untuk menghadapi Barcelona, lebih ke yang mana menurut lo? Drop sih. Malah ngedrop ini ya. Dengan Mazzarri diganti. Oh, Mazzarri diganti. Kan ya Calzona. Baru tahu gue Baru. kapan? 40 jam sebelumnya dari sebelum. Oh, gue nggak tahu itu malah. Nah itu gunanya rundown. Gue juga nggak tahu. Tapi di rundown ada. Gue jadi tahu. Enggak, gue nggak tahu itu. Iya itu dia. Ya, gue nggak ngelihat sih bisa berubah karena Napoli tahun lalu gue bilang lebih dahsyatnya Kvaratskhelia sama Osimhen sama lini tengahnya aja. Dan tahun ini gue bilang mereka nggak jelek tapi kualitas mereka ya segitunya aja. Sama sih kursi timnya cuma nggak ada Kim Min-jae. Osimhen banyak sering cedera lagi. Dan sekarang cedera lagi. Sejelek-jelek Barca kalau kalah lawan sana bukan kalah nggak lolos ya. Sana dalam 2 leg nggak lolos. Terus Xavi pecat aja. Lu kalau ketemu Napoli ini kan? Lu kalau ketemu Napoli yang lagi ancur-ancuran ini nggak lolos, wah parah banget. Ya kan dua-duanya lagi ancur-ancuran coach. Ya tapi tetap Serie A sama La Liga different level. Tapi untuk yang malam ini menurut lu gimana? Oh kalau dibilang Napoli menang bisa aja, tapi gue bilang Barcelona harusnya lolos. Lo nanti itu juga live react? Ya. Yang Barcelona? Dua-duanya juga. Dua-duanya. Arsenal juga dong. Live react dua-duanya? Iya, makanya dua ada 2 layar. Acaranya gimana? Weh bisa dia mah weh. Nggak maksudnya di satu ini? 2 layar. Iya maksudnya di satu acara? Satu. Iya satu acara YouTube, live react dua-duanya. Oh gue kira langsung 2 platform.
Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Biar mungkin aja. Dua platform lu langsung ngomong di dua-duanya kan, itu keren kan. Kalau ini kan emang lu benar-benar kejar setoran aja kan. Enggak, bukan. Service untuk member gue. Oh, buat nemenin lu juga biar gak ngantuk ya. Biar gak ngantuk. Tapi dengan data tadi ya, walaupun lu nggak pada peduli data, tadi mas Aryo bilang paling juga kalau menang golnya sedikit. Padahal kan banyak catatan data menunjukkan Barca di musim ini banyak bobolan banyak. Gue bukan masalah kebobolan ya. Menurut lu match ini akan banyak gol apa enggak dengan rapuh begini dua-duanya? Jadi males nih. Ini karena leg pertama. Jadi Barca pun lebih hati-hati. Napoli pun demikian, nggak terlalu all out. Leg pertama itu selalu membosankan. Leg kedua nanti baru mereka all out. Jadi leg pertama dikit gol. Lu juga? Mungkin Napoli bisa menang, cuman ya golnya nggak banyak. Jadi Napoli juga. Gue Napoli malam ini ya. Kecuali ada gol cepat di awal-awal ya. Justru pertandingan makin kebuka, peluang untuk terjadi gol banyak ada gitu. Cuman kalau sampai menit 60 deadlock itu ya 1-0, 0-1 ya. Dan ini yang menarik nih, ternyata katanya pelatih penggantinya ini juga masih ngelatih timnas Slovakia. Iya, ini si Calzona gini. Ini temennya Mark Hamsik. Kenapa mesti dia gitu sampai kayak emang nggak ada yang lain sampai dia masih ngelatih Slovakia dapet pun ini, Bang. Harus diminta Napoli. Dapat vouch dari Mark Hamsik. Mark Hamsik kan legend juga dari itu, dan dari Slovakia juga. Bahwa ini temennya Mark Hamsik dulu. Terus bisa dan gara-gara dia bawa Slovakia lolos Euro, terus bilang nih tim gue lagi dipecat. Pelatih dipecat. Lu ngelatih deh. Jadi interim sekarang, dia belum jadi permanen, jadi interim sampai akhir musim. Jadi ya nggak tahu deh itu bisa. Kan emang De Laurentiis kan emang gitu aneh-aneh. Sampai seorang si Zelensky aja lupa didaftarin untuk Liga Champion. Emang ini pelatihnya, presidennya kan emang presiden rada. Jadi kayak dulu Nedved di Juventus gitu. Dia masuk interim ke manajemen gitu. Ini pelatih sih, pelatih interim. Pelatih. Bukan mas gue Hamsiknya. Hamsik di Slovakia. Dia ada di dalam Napoli nggak sekarang? Maksudnya kayak dia bisa kasih advice segala gitu. Cuman ya suaranya didengar mungkin. Cukup aneh ya. Cukup banget. Mungkin lu punya cerita lain tentang bagaimana bisa si Calzona ini. Kayaknya emang dengan Mazzarri kan emang udah seminggu 2 minggu terakhir kan emang udah rapuh banget posisinya. Diganti apa enggak, masalahnya itu. Dan beberapa pertandingan terakhir pun akhirnya hasilnya semakin buruk. Makanya sebelum kita ketemu 16 besar, apapun hasil di Serie A-nya emang udah diganti sama si Calzona ini. Jadi memang Mazzarri nggak akan diterusin setelah pertandingan di Serie A. Makanya sekarang kenapa si Calzona yang masuk? Ya gue agak aneh juga, maksudnya dalam posisi lu harus bertemu lawan yang berat, dalam artian ya Barcelona kan ya sejelek-jeleknya Barcelona kan tetap Barcelona gitu kan. Dan ini gue ngeliat sebagai momentum satu-satunya mereka untuk bisa maksain fokus untuk mencari gelar ya di sini gitu. Dulu udah nggak ada peluang lagi di La Liga, udah nggak ada, di Copa del Rey mereka juga sudah out. Ya ini satu-satunya peluang kalau lo mau maksimalin, lo bisa switch pemain lo jadi main bagus di ajang ini tok gitu. Ya gue rasa ini satu-satunya peluang. Jadi Napoli kan tentunya berat ketemu dia. Kok ngapain lo ganti pelatih di saat krisis seperti ini? Gue juga agak menyayangkan juga kenapa si Mazzarri sampai diganti. Walaupun memang hasilnya jauh buruk dibandingkan di era si Spalletti ya. Tapi ya kenapa dia harus diganti di momen ini ya gue juga aneh juga sebenarnya. Sebenarnya gue sih mas, bukan lagi soal menghadapi Barcelona sih, cuman pengen perbaiki di Liga sih mas. Karena bawa peringkat 9 untuk seorang juara bertahan mungkin ini nggak. Tapi momentumnya kan bisa lebih jauh buruk. Abis lawan Barcelona aja gitu loh. Bisa mungkin jauh lebih buruk peringkat 11. Iya, kita lihat dulu nih kemungkinan line up dari kedua tim yang akan bertanding nanti. Ini ada pertandingan sekali lagi, ada tim Napoli dan juga tim Barcelona. Mainnya di Napoli dulu kan ya? Ya. Nah ini adalah tim Barcelona yang canggih ya, tim ini ya. Kelihatan benar-benar ya. Berprestasi tim ini. Apalagi ada Yamal di sana ya, ada Lewi yang juga kasih rekomendasi kan lu. Lihat nonton Yamal main. Nah itu kan bocil. Yamal Mirdad. Gue tanya pernah nggak? Pernah. Berapa kali? Konsistensinya yang gue tunggu. Berapa menit? Ya gue nonton 2 pertandingan lah. Ya 2 kali 5 menit. Udah nggak seru Barcelona ya. Gimana coach? Masa lu nggak ada solusi sih buat Xavi? Ya solusi gue jangan main. Masa lu nggak passionate itu sih sekarang ngomong Barcelona? Enggak, sangat tidak. Ya dibikin lah. Enggak bisa. Satu nggak ada taruhan. Tapi lu tetap nonton kan? Gue tetap nonton. Untuk cuma marah-marah doang. Ini line up yang bener dari timnya Abrar Gary. Ini yang diturunkan, sering diturunkan atau terakhir. Christensen ini nggak amburadul jadi DM.
Kenapa lu nggak bikin De Jong atau Gundogan jadi DM? Sangat bisa. Pedri turun ke bawah, lu taruh si Rafinha atau Torres di kiri gitu loh. Daripada Pedri, ujungnya Pedri free roll, Cancelo yang kelabakan sendirian. Kalau pelatihnya agak tajam dikit aja cover Cancelo, nggak akan ada serangan dari sayap kiri. Hanya dari Yamal doang. Sementara Yamal ada 2. Ini this line up-nya aja ridiculous dari si siapa kemarin Victor Roque dimainin nggak begitu bagus diganti, tapi itu bocah kemarin sore kan baru berapa bulan gabung. Lu turunin Rafinha aja. Rafinha is not bad. I mean dibanding Torres ya masih mending Rafinha lah. Ya kan Torres lebih bapuk lagi kok. Atau 11-12 lah bapuknya. Tapi bukan Victor Roque. Victor Roque kan kasihan ini anak muda kan, mending dia jadi super sub dulu terus kan. Terus yang tengah terutama Pedri, De Jong, Gundogan itu harus main, bukan Christensen. Kok bisa Christensen ya? Itu Safi. Itulah hebatnya Safi di situ. Padahal dia pemain tengah loh. Emang Pemain Pak. back. Enggak, maksudnya Safi mantan Iya. pemain tengah. Safinya. Emang dia melihat sosok Busquets kali ya di kadang Christensen. juga dalam diri heran ini gue nggak ngerti. Kadang-kadang Dan- bisa tukeran ini gue yang naik. Dan memang Christensen yang Araujo turun. sama Kunde musim ini lagi jelek. Jauh banget. Terutama Araujo jelek banget. Jeleknya tuh pakai banget. Sehingga kemarin juga sempat dicadangin. Kunde juga jelek. Selain Yamal emang siapa yang bagus Coach? Apa? Selain Yamal. Nggak ada. Pedri doang. Gundogan lumayan lah. Lumayan lah. Iya. De Jong. Selebihnya De emang- Jong juga Tapi yang gendong angin-anginan. emang Yamal. Ya, selebihnya emang so-so. Iya. Ya kok bisa pemain dari ya karena pelatihnya rombak-rombak semuanya. Ya kok bisa kemarin gua kalah itu bisa juara itu tim begitu. Ya, Tahun lalu beda musim mainnya. lalu kan ada Gavi tuh pengaruhnya Iya. besar loh. Tahun lalu beda mainnya. Pengaruh nggak ada Gavi. Ya harusnya lebih baik dong. Dan Madridnya jelek tahun lalu. Ini lebih ngaco orang. Madridnya jelek kan tahun lalu. Ya kita cek dulu kalau gitu ke Napoli nih. Ini pemain terkenal semua ini kita lihat nih. Pemain Napoli ini gue tutup mata aja apal lu lihat tuh. Ya, Kvaratskhelia, Raspadori, Politano, Anguissa, Lobotka, Cajuste, Mazzocchi, Rahmani, Ostigard, Di Lorenzo sama nih salah tuh bulan Februari nih, belum masuk bulan Maret. Nih lu kayaknya Napoli banget Mas Aryo. Kajuste gimana sih Mas? Kayaknya si Zielinski deh main di situ biasanya. Zelensky kan nggak didaftarin kalau nggak salah. Kalau dari Napoli ini lu ini juga main kok. sepakat ini. Iya. Nggak, Zielinski tengahnya itu di fix. Kajuste biasanya Zielinski. Iya, tengahnya Lobotka, Anguissa. Anguissa dan sama Zielinski fix. Tapi Kvaratskhelia kemarin tuh si pelatihnya itu sempat main Kvaratskhelia di belakang Raspadori. Oke. Dengan 4 midfielder. Jadi Itu- gue nggak ngerti lah pelatih baru seperti apa. Dan nggak ada. Menurut lu dia lebih cocok di mana? Dia lebih cocok yang belakang striker Yang atau lebih cocok main kayak tahun lalu dari Di kiri. sini, dari sisi kiri. Kvaratskhelia dari kiri. Cuman Osimhen sama Raspadori kan beda bumi dan langit. Jadi nggak bisa dibanding juga. Terus di kanan tahun lalu ada siapa ya? Irving Lozano. Ya Lozano. Iya. Politano kan lebih cadangan ya. Iya, Lozano sekarang malah main di PSV. Jadi apa yang membuat kita mesti nonton pertandingan ini malam ini? Ya Barcelona. Karena tetap kecintaan Barcelona. terhadap Barcelona. Kecintaan terhadap Barcelona. Ya. Tetap seru sih menurut Tetap gua. seru, tetap semangat, sehat selalu. Len, sejelek-jeleknya Barcelona. Barcelona, mereka rank 3 loh di atas ATM. Dan Ya. selisih 2 poin sama Girona. Ya. Jadi nama besar Barcelonanya ya. Oh ya. Lu juga akan nonton? Ya pengen lihat Barcelona kalahnya aja gimana nanti malam. Oke, pengen nonton Pertaruhan Barcelona kalah. Serie A sama La Liga juga. Oke, Iya, kalau begitu. Benar juga itu. Apa? Sedikit karena musim depan kan kita dipengaruhi sama koefisien Spanyol sama Itali. Mereka bakal bagaimana wakilnya menang untuk dapat jatah 5 tim untuk lolos ke Liga Champion. Jadi wakil Itali sama wakil Spanyol kan ada 2 nih, Inter Atletico, satu lagi Napoli Barcelona. Jadi ini bakal diperebutkan untuk ningkatin koefisien sampai nanti akhir musim. Barcelona kan masih ada Spanyol masih Iya, ada makanya. Madrid. Makanya sama ATM. paling banyak sebenarnya Itali musim Italia paling 7. banyak 7 dari 7. Oh, termasuk Di Piala Europa League. Ciki. Iya, Iya, jadi itu dihitung tim semua. Spanyol sama Italia bakal berebut untuk mendapatkan koefisien poin sebanyak mungkin. Hmm. Untuk Jadi Liga itu Champions alasan depan. lu ya.
Bagus juga sih emang alasan lu. Nggak penting-penting amat mengarah sih. ke sana ya. Cukup jauh juga alasan untuk menonton pertandingan malam ini ya. Nggak ada job apa? Oh, jawabannya kagak ada yang punya job apa malam ini, itu aja sebenarnya. Oke guys, pokoknya ntar malam ketemu kita secara online ya, pertandingan Barcelona menghadapi Napoli, ketemu sama Justin, Haryo sama Aldi ya. Kalau gue mah kayak nggak nonton pertandingannya, pagi nganter anak bosku ya. Oke, kalau gitu nanti kita lanjut lagi di Dewan Purit Indonesia di siang Rabu di episode berikutnya. Kita akan ngomongin tentang pertandingan Arsenal yang akan berhadapan dengan mantan timnya siapa ya itu? Fabio Vieira. Mourinho ya? Mourinho. Mantan timnya Mourinho. Tetap di DPI.